Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, pejuang Bawi Karsu. Kami dari calon anggota SI9 akan mempresentasikan analisis dan perencanaan realisasi aspirasi Agenda 6 LDK SPK Bawi Karsu tahun 2020. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kami. Yang pertama ada saya, Fatoni Azra Al-Kautsar. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon Kasih 9. Selanjutnya ada Adifa Fajri Sampurno yang mencalonkan diri sebagai calon Wakasi 9, dan juga ada KGS Luki Wahyuda yang mencalonkan diri sebagai calon Wakasi 9. Selanjutnya, berdasarkan dari isu masalah yang telah ditampung oleh perwakilan kelas, di sini ada 6 isu utama yang kami bahas. Yaitu yang pertama ada kebutuhan pelatih dari pihak eksternal, lalu yang kedua ada sumber pendanaan untuk pelatih, yang ketiga ada kebutuhan dana penunjang tambahan dari sekolah, yang keempat ada ketidakjelasan struktur internal ekskul atau komunitas, yang kelima kurang tertatanya penjadwalan rutin ekskul atau komunitas, yang terakhir ada publikasi penjadwalan ekskul di SMA Negeri 3 Malang. Selanjutnya, Lalu untuk topik yang pertama yaitu kebutuhan pelatih dari pihak eksternal. Di situationnya, IC Team Diper dan Diop menginginkan adanya pelatih eksternal dalam berjalannya kegiatan ekskul mereka. Di sini pelatih juga berperan penting dalam ekskul masing-masing, seperti pemberian materi, pelatihan melalui tugas, dan penghubung dari pihak luar seperti lomba-lomba. Lalu untuk komplikasinya, kehadiran pelatih tidak dapat menjamin perkembangan dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Lalu untuk kuesionernya itu bagaimana cara menjalankan kegiatan ekskul di tengah pandemi. Lalu yang kedua, apakah kegiatan ekskul akan menjadi efektif dengan adanya pelatih eksternal. Dan ketiga, jika sekolah tidak menyetujui adanya pelatih eksternal, apa yang akan dilakukan. Untuk answernya itu dengan adanya pelatih eksternal dapat menambah pengetahuan dari anggota ekskul dan juga dapat menambah minat siswa untuk mengikuti ekskul tersebut. Lalu akan mengadakan workshop untuk mengganti fungsi dari kehadiran pelatih eksternal dengan mengundang alumni yang berkompeten dan bersedia, sehingga selain dapat mengganti fungsi pelatih eksternal juga dapat menghemat dari pengeluaran dana. Selanjutnya, untuk melakukan kegiatan di kala pandemi, memanfaatkan media conference dan juga mengadakan tugas-tugas yang bersifat kelompok. Kemudian untuk topik yang kedua yaitu sumber pendanaan dari fee pelatih. Untuk situasinya berdasarkan hasil aspirasi dari sebelumnya, yaitu ekstrakurikuler dapat memenuhi pembayaran pelatih melalui kas mereka. Lalu kemudian untuk komplikasinya yaitu salah satu ekskul tidak bisa memenuhi pembayaran jika ada pelatih eksternal. Berikut merupakan grafik dari data hasil aspirasi kemarin. Tertera bahwa si tim memiliki persentase tidak yang lebih besar daripada persentase iya. Lalu untuk kuesionernya, bagaimana cara memenuhi pembayaran pelatih? Lalu dan yang kedua, jika dilakukan penambahan kas, apakah ada yang keberatan? Kemudian untuk answernya yaitu ada banyak cara untuk memenuhi pembayaran pelatih, dimulai dengan penambahan jumlah kas ekskul, lalu dengan berjualan, dan juga dengan mengikuti lomba-lomba yang ada. Dan juga untuk mendiskusikan perihal kas ekstrakurikuler, perlu diadakannya diskusi dari seluruh anggota soal jumlah nominal kas ekskul. selanjutnya ada kebutuhan dana penunjang dari sekolah. Untuk situasinya sendiri, sekolah telah menyediakan ruangan Bawi Karsu Production dan ruangan multimedia untuk menyalurkan pengembangan kegiatan TIK di sekolah. Selanjutnya, untuk komplikasinya sendiri, dari kami belum berjalannya program Bawi Karsu Production dan juga adanya kemungkinan jadwal yang terbentur dalam penggunaan ruangan Bawi Karsu Production dan multimedia. Di sini, dari kami sendiri akan membagi jadwal yang berkala dalam 1 minggu untuk penggunaan ruang Baker Production atau ruangan multimedia, sehingga tidak terjadi tabrakan antara penggunaan ruangan tersebut antara ekskul-ekskul dan organisasi. Selanjutnya, untuk questionnya sendiri, yang pertama, bagaimana cara menghindari terbenturnya jadwal penggunaan ruangan? Lalu yang kedua, apakah ruangan Baker Production dan multimedia dapat memenuhi kebutuhan ekstrakurikuler? Selanjutnya, untuk answer dari kami, dengan fasilitas yang telah disediakan,
kami rasa kedua ruangan tersebut sudah cukup dapat memenuhi kebutuhan ekstrakurikuler untuk menjalankan programnya. Dan untuk mengatasi permasalahan penggunaan ruangan, perlu diadakannya pembagian jadwal penggunaan ruangan dalam seminggu secara berkala, sehingga akan dapat mengurangi kemungkinan adanya tabrakan penggunaan ruangan. Selanjutnya, untuk isu selanjutnya, ada ketidakjelasan struktur internal ekstrakurikuler. Untuk situasinya sendiri, berdasarkan hasil aspirasi para anggota, ekskul tidak menginginkan perubahan struktur internal keanggotaan mereka. Selanjutnya, untuk complication-nya, dengan tidak adanya perubahan struktur internal, berarti ekskul sudah dapat melakukan pembagian kinerja mereka dengan baik. Selanjutnya, untuk question-nya sendiri, yang pertama, apakah dengan struktur keanggotaan seperti sekarang, sudah cukup efektif untuk menjalankan program-program dari ekskul masing-masing? Lalu, question yang kedua, apabila ada divisi yang kurang berjalan, apa yang harus dilakukan? Selanjutnya, untuk answer-nya sendiri, perlu adanya tindak lanjut antara pihak ekskul dan juga OSIS untuk melihat apakah dengan struktur keanggotaan seperti sekarang sudah meratanya pembagian job desk per divisinya, dan juga melihat bahwa per divisi yang telah dibagi dapat berjalan dengan baik. Dan untuk menindaklanjuti divisi yang kurang berjalan, menurut kami ada dua kemungkinan yang bisa diambil, yaitu yang pertama, divisi tersebut bisa digabungkan dengan divisi yang mirip cara kerjanya atau bisa melakukan merger. Dan juga untuk kemungkinan keduanya bisa dilakukan dengan menghapuskan divisi yang kurang berjalan tersebut. Untuk isu yang kelima adalah kurang tertatanya jadwal rutin ekskul komunitas. Untuk situationnya, berdasarkan hasil aspirasi para anggota ekskul menginginkan penjadwalan ulang kegiatan mereka. Para anggota ekskul banyak yang menginginkan penjadwalan ulang kegiatan. Dari perolehan data suara yang menginginkan penjadwalan ulang, dari ekskul IC Team 15 memilih iya, 4 memilih tidak. Dari BIOP 14 memilih iya, 2 memilih tidak. Dan untuk dari ekskul Beavers 16 memilih iya, 1 memilih tidak. Yang kedua adalah complication. Karena kurang tertatanya penjadwalan penggunaan ruangan, sering terjadi adanya tabrakan dalam penggunaan ruangan. Untuk yang ketiga yaitu question. Bagaimana cara melakukan penjadwalan ulang kegiatan ekstrakurikuler secara efektif? Yang keempat, answer. Yaitu perlu diadakannya penjadwalan ulang secara general yang diinisiasi oleh pihak sekolah, sehingga penjadwalan ulang akan dilakukan secara terpusat dan juga akan mampu mengurangi adanya potensi tabrakan. Untuk yang selanjutnya yaitu publikasi dan transparansi jadwal ekstrakurikuler. Untuk situationnya, para anggota ekskul menginginkan adanya publikasi jadwal ekskul yang dapat diakses seluruh warga SMA 3 Malang. Yang kedua, complication. Kurang adanya publikasi pembagian jadwal yang efektif secara menyeluruh kepada seluruh anggota ekskul. Yang ketiga yaitu question. 1. Bagaimana cara melakukan publikasi jadwal ekskul? 2. Apa fungsi dari publikasi jadwal ekskul? Yang keempat, ada answer. Publikasi jadwal tersebut bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti dalam bentuk dokumen, PDF, atau juga melalui mading sekolah. Yang kedua, dengan adanya publikasi jadwal ekskul dapat membuat para siswa menjadi aware dalam time management mereka dan juga dapat menata jadwal mereka agar dapat menghadiri ekskul. Selanjutnya, ada analisis POAC ekstrakurikuler ICT. Yang pertama, P. Yang pertama, sesekali mengadakan kegiatan luring di sekolah dengan protokol kesehatan untuk membantu agar dapat saling mengenal dan membantu angkatan Arcturus untuk beradaptasi. Untuk planning yang kedua, yaitu memaksimalkan dan mengefektifkan penggunaan video conference sebagai pengganti agenda kegiatan di sekolah. Selanjutnya ada opportunis. Yang pertama, untuk mengadakan kegiatan luring, perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kesiswaan sehubungan dengan perizinan kegiatan. Lalu yang kedua, akan dilakukannya pengawasan dan kontrol kegiatan oleh Psikom 9 dalam menjalankan
ekskul secara online. Selanjutnya, untuk masalah pembelajaran dan tugas susah untuk disampaikan. Lalu, masih banyak yang pasif dikarenakan adanya pandemi dan kurang saling mengenal. Untuk solusinya sendiri, diberikannya tugas berskala kelompok untuk mempermudah pengerjaan dan juga mengadakan kegiatan luring dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya, Sikom 9 selalu melakukan pengawasan terhadap ekskul yang dibawahi. Kemudian ada PWC ekstrakurikuler BIPERS. Untuk planningnya sendiri yaitu yang pertama, sesekali mengadakan kegiatan luring di sekolah dengan protokol kesehatan untuk membantu agar dapat saling mengenal dan membantu angkatan Arcturus untuk beradaptasi. Lalu yang kedua, meratakan struktur keanggotaan sehingga lebih efektif dalam kegiatan ekstrakurikuler nantinya. Yang kedua ada organizing. Untuk yang pertama di sini mengadakan kegiatan luring perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kesiswaan sehubungan dan perizinan kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, berdasarkan aturan forum bersama anggota BIPERS, menginginkan pemilihan ketua divisi yang dapat memfokuskan diri dalam ekskul sehingga kontrol berjalan dengan lebih baik. Kemudian untuk actuatingnya sendiri, di masalah pembagian tugas belum ada deadline yang pasti, dan yang kedua susah dalam beradaptasi. Untuk solusinya yaitu membuat jadwal post konten secara rutin dan menambahkan deadline pengerjaan, lalu mengadakan kegiatan luring dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk controllingnya sendiri yaitu Sikom 9 selaku OSIS selalu melakukan pengawasan terhadap ekskul yang akan dibawahinya. Kemudian PWC ekstrakurikuler BIOP. Untuk planning, yang pertama, sesekali mengadakan kegiatan luring di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan supaya angkatan Arcturus dapat saling mengenal dan beradaptasi. Yang kedua, melakukan workshop dengan mendatangkan narasumber agar dapat memberikan pelatihan, tambahan, pengalaman, dan keterampilan yang baru. Kemudian, organizing. Untuk yang pertama, untuk mengadakan kegiatan luring perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke pihak kesiswaan sehubungan dengan perizinan kegiatan. Kemudian ada actuating. Untuk yang masalah susahnya menilai potensi dalam bakat setiap anggota dan kendala pada praktek terutama divisi MC. Untuk solusi, mengadakan kegiatan luring dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian ada controlling. Sikom 9 selalu melakukan pengawasan terhadap ekskul yang dibawahi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.